Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, channel Elsip mematikan. Dan itu menjadi momok bagi para kafirun dan juga penyembah berhala. Tetapi sadarkah mereka bahwa sebetulnya channel ini juga menjadi penolong bagi orang-orang kafir maupun penyembah berhala jika mereka menyadarinya. Ya, ini judul pemirsa saya ambil dari komentarnya Barjen Merauke. Ya, channel Ustadz sangat mematikan ya keimanan para kafirun dan penyembah berhala. Buktinya semakin banyak mu'alaf di era modern ini. Semangat terus Ustadz. Ya, ini komentar dari Barjen Merauke dan sekaligus memberikan inspirasi bagi kami untuk mengupload satu video berkenaan dengan substansinya channel Elsip itu. Ya, saya bisa katakan begini pemirsa bahwa substansi dari pesan-pesan yang disampaikan oleh channel Elsip itu adalah analisis tentang sesuatu yang memang diharapkan untuk menyadarkan, ya, untuk menyadarkan semua pihak yang membaca atau yang menyimak channel Elsip ini, ya. Apakah mereka muslim, apakah mereka kafir, apa mereka penyembah berhala, orang-orang yang ingkar, kufur nikmat atau apa, ya. Bagi orang muslim dan orang-orang mukmin, saya berharap sudah barang tentu ini akan meningkatkan kesadaran kesadaran saudara-saudara kita itu untuk beriman lebih jauh, berjuang lebih gigih, berkorban, dan sudah barang tentu kita mengharapkan satu kesadaran yang sama untuk kemenangan Islam yang akan datang. Ya, sudah barang tentu bagi para kafirin, saya bisa gambarkan begini, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, itu ibaratnya seperti orang berada dalam ruangan tertutup. Ya, dia punya mata, ya, dia punya pernapasan, dia punya telinga, dia punya pikiran dan lain sebagainya. Ya, kalau dalam ruangan tertutup yang sepi, tidak ada cahaya yang menerangi di situ, maka sebetulnya kalau orang ini berada di dalam ruangan tertutup itu, apalagi tanpa celah, ya, tanpa ventilasi sama sekali, maka sebetulnya akan rusak semua, ya, akan rusak semua yang orang-orang yang dimiliki oleh orang kafir itu. Mata yang selalu berada dalam kegelapan itu pun akan rusak. Pendengaran itu juga akan bisa rusak kalau dia tidak pernah mendengarkan suara sama sekali, apalagi pikiran dan hatinya. Nah, kita berharap bahwa yang disasar oleh Elsip ini itu adalah kesadaran itu juga, ya. Kenapa saya katakan begini pemirsa? Saya ingat pernyataan-pernyataan atau kata-kata mutiara dari Imam Ali radhiyallahu an, ya. Beliau pernah mengatakan begini, intinya ya, sebetulnya Allah itu memberikan karunia tertinggi kepada manusia. Apa itu karunia tertinggi bagi manusia itu? Kecerdasan, ya, intelijensi, kecerdasan. Itulah karunia yang tertinggi. Ya, kalau lidah, kalau pernafasan dan lain sebagainya itu semua makhluk dapat. Tapi yang membedakan bahwa dia manusia atau bukan, ya itu kecerdasannya itu. Ya, itu mengapa kalau kecerdasan ini kita sentuh, artinya dinding yang membatasi itu itu digempur supaya terbuka, tidak tertutup. Nah, itu supaya kecerdasannya bisa tumbuh. Dan diturunkan Al-Quran oleh Allah kepada manusia sebagai rahmat, itu yang disentuh utamanya adalah kecerdasan itu juga. Ya, ya karena itu Al-Quran ini betul-betul menjadi penerang yang luar biasa, ya. Dan kita logika dalam Elsip ini juga mengikuti logika yang ada di dalam Al-Quran. Ya, pada prinsipnya kita tidak pernah mengagitasi secara membabi buta supaya orang masuk Islam, karena
ada kebebasan beragama itu. La ikroha fitin itu. Tak ada paksaan di dalam agama itu. Kenapa Al-Quran menyatakan seperti itu? Karena sebetulnya kalau orang itu juga kalau orang itu juga menggunakan kecerdasannya secara murni dan kecerdasan ini tidak tunduk kepada kepentingan, loh dia akan dengan sendirinya itu pemirsa pasti akan memilih Islam. Ya, dengan sendirinya. Ya, kalau ukurannya adalah kesadaran saja. Yang menjadi persoalan memang kadang-kadang ketika orang berada dalam satu situasi tertentu, ya, mereka tidak bisa memilih Islam mungkin karena ketakutan, ya. Mungkin karena ketidakberanian, ya sama, identik seperti itu. Atau mungkin dia sudah menikmati ya berbagai bentuk kemewahan, ya sehingga kalau dia kemudian menjadi muslim ya itu hilang semua, ya beberapa pastor, beberapa uskup atau pemimpin-pemimpin gereja yang sudah banyak pengikutnya itu menggunakan kata-kata sederhana seperti ini, ya. Saya tahu bahwa Islam itu benar, tetapi apakah saya harus meninggalkan agama saya lama? Lalu bagaimana dengan jamaat-jamaat saya? Ya, kata-kata itu biasa itu muncul seperti itu. Ada yang dimunculkan dalam dialog-dialog tertutup, ya, yang pendapat seperti ini tidak terbuka, ya. Atau mungkin ada dalam hatinya, memang Al-Quran Islam itu yang benar itu begitu. Tapi bagaimana dengan jamaat saya? Apa kata mereka kepada kami? Kami sudah mengajak mereka, tapi kemudian kita meninggalkan mereka, bahkan tidak peduli kepada mereka. Apa? Nah, di samping itu sudah barang tentu fasilitas sebagai pemimpin gereja atau apa itu ya banyak. Ya, kalau dunia kekristenan mungkin ya mengenal perpuluhan atau apa. Tetapi ada juga yang karena dorongan kebenaran itu sangat kuat, nggak peduli, ya, nggak peduli apakah dia dapat kemuliaan, apakah dapat ini, dan itulah mengapa banyak pendeta, banyak pastor, teolog, ya dari berbagai agama itu menjadi mu'alaf dengan semua resiko yang dia hadapi itu. Itu kenapa begitu? Karena kesadaran murninya, ya, yang tumbuh lebih kuat daripada ketakutan dan lain sebagainya. Dan karena itu dia melawan semuanya, termasuk risiko. Ya, baru kemarin saya upload satu video Ibu Kartika Sari, ya, ketika sudah tidak tahan dengan keyakinan lamanya, teologinya yang dianggapnya ambiar begitu disodorkan surat Al-Ikhlas, ya, yang berbicara tentang tauhid secara murni dan sangat masuk akal bagi dirinya. Ini yang saya cari. Dan setelah itu, ya, Ibu Kartika Sari ini kemudian menjadi mu'alaf dan berhitung tentang risikonya, ya. Akan dicerai suaminya sudah dihitung, nanti bahkan hidup di jalan karena beliau ini mengaku bukan orang yang punya gelar sarjana dan sebagainya, yang sudah barang tentu agak susah cari pekerjaan. Tetapi rezeki itu juga diyakini, dan dalam ajaran Islam itu datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah itu menghentikan rezeki, nggak ada yang bisa ngasih. Berhenti itu. Tetapi kenapa Ustadz? Orang-orang kafir itu rezekinya banyak. Enggak. Rezeki itu bagi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Orang kafir itu tidak makan rezeki. Mungkin itu adalah api yang masuk ke dalam perutnya secara substantif. Ya, kenapa begitu? Karena harta benda yang dimakan oleh orang-orang kafir itu biasanya, ya, dianggap sebagai substansinya itu adalah api neraka itu sendiri, ya. Pertama, di dunia itu sudah menjadi api. Dia membakar apa? Membakar sifat-sifat kemanusiaannya itu. Ya, membakar eksistensi dirinya sebagai manusia itu. Karena itu orang yang biasanya mendapatkan makanannya dengan cara menipu, dengan cara korupsi, dengan cara manipulasi kekuasaan dan lain sebagainya, sifat-sifat kemanusiaannya itu lama-lama akan hilang, ya. Walaupun dibungkuslah misalnya dengan pencitraan atau apa dan lain sebagainya, tapi itu akan hilang dengan sendirinya.
sifat-sifat kemanusiaan itu. Kenapa? Karena eksistensi dirinya itu sudah dibakar oleh uh, harta yang diperoleh dengan cara yang haram itu. Di neraka itu sudah dijelaskan di akhirat nanti ya, setelah dihisab biasanya masuk neraka orang-orang seperti ini. Setelah dihisab kemudian dari situ dikatakan bahwa harta benda ya yang diupayakan di dunia dengan cara-cara yang ada itu, cara-cara yang keliru, cara-cara korupsi, manipulasi, abuse of power dan lain sebagainya, itu akan dikalungkan dalam di lehernya, dan itu akan menjerumuskan tambahan bagi api neraka yang luar biasa. Kayak begitu pemirsa yang ini dan channel LSIP ini betul-betul akan kita usahakan untuk menggedor sistem kesadaran itu. Mungkin beberapa orang itu akan terhenyak juga, tetapi ya nggak apa-apa. Nah, tetapi intinya adalah ketika kita punya niat yang baik, ya insya Allah orang akan menyadari ini adalah sebuah niat yang baik. Walaupun mungkin awalnya dia emosi, ya karena beberapa channel kekristenan atau apa itu ya sewot juga terhadap channel LSIP ini. Ya, saya tidak menuding bahwa mereka report atau apa gitu ya. Mungkin channel ini LSIP ini kenapa nggak apa namanya? Nggak bisa diakses dan lain sebagainya, mungkin dihack. Dugaan saya begitu. Ya, oleh orang-orang yang memang sudah sangat tertutup pikirannya dan hatinya, ya, nggak suka kebenaran ini disuarakan, kemudian hack atau kemudian dengan abuse of power ya bisa berangus. Kita tidak tahu persis ya. Kita masih berjuang untuk mengupayakan agar channel ini bisa bangkit kembali ya. Begitu juga channel-channel ini juga untuk menghentakkan kesadaran para penyembah berhala itu, ya, menghentakkan penyebaran kesadaran ya kepada para penyembah berhala. Kenapa ini sangat penting ya? Ya, ini sebetulnya kejadiannya banyak sekali pemirsa ya. Banyak di dalam ritual-ritual Katolik itu mengiring patung dan lain sebagainya. Meskipun mereka mungkin menganggap itu bukan berhala, tapi banyak orang ya kalau nggak berhala ngapain dicium-cium kakinya patung itu ya. Tapi kadang-kadang berhala itu, patung-patung itu jatuh dan remuk gitu loh. Nah, cuma kadang-kadang nggak sampai kepada tingkat kesadaran itu. Nah, sebetulnya ada satu kisah yang luar biasa. Ya, ini dicantumkan di dalam surat Al-Kahfi kalau tidak salah. Ya, betul, surat Al-Kahfi tentang orang-orang yang menyembah berhala. Awalnya ya, ini adalah para pemuda yang sebetulnya anak dari anggota DPR lah ya, kerajaan Romawi, anggota parlemen Romawi atau senat Romawi pada masa itu ya, dikirim ke ke mana itu Philadelphia, Beirut lah kalau tidak salah di sekarang itu Philadelphia, zaman dulu disebut Beirut atau mana kota itu ya. Dan mereka itu datang membawa kuda begitu pemirsa, karena anak-anak orang besar gitu ya, datang ke kantor gubernur karena orang-orang ini sebetulnya mau diperbantukan menjadi tangan kanannya Gubernur Adrianus atau siapa begitu. Nah, apa yang kemudian terjadi? Karena mereka biasa menyembah berhala di era Romawi, di kerajaan Romawi, di Italia zaman itu, kemudian mereka ini datang ke orang yang pembuat tembikar ini supaya dibikinkan berhala, ya. Kemudian dibikinlah tukang tembikar ini. Kalau tidak salah namanya itu Adrianus, ya. Arius. Dibikin tembikar, kemudian berhala jadi, dipegang, ngregeli gitu loh. Ngregeli itu bahasa Jawa pemirsa. Jatuh itu berhala yang dipasung patungnya itu jatuh, dan apa yang terjadi kemudian dia terhenyak, anak-anak muda dari Romawi ini terhenyak, dan kemudian Arius ini mengatakan, kenapa Anda menyembah kepada Tuhan yang bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri?
Ya, untuk berdiri saja harus didirikan dengan tangan. Ya, untuk ini bahkan tidak bisa memasukkan makanan ke dalam mulutnya dan lain sebagainya. Akhirnya ternyak dan akhirnya dia itu menjadi pengikut-pengikut Nabi Isa. Ya, ya pengikut Nabi Isa yang asli ini, bukan pengikut Tritunggal dan lain sebagainya. Ya, itu yang terjadi itu. Bahkan ini juga kisah pada Nabi Ibrahim. Itu juga menghentakkan kesadaran Raja Namrud dan para pengikutnya. Jadi ketika Ibrahim mendatangi tempat-tempat di mana patung-patung itu berada, kemudian patung-patung itu dihancurkan semua, kecuali yang terbesar itu dikalungi kapak itu. Nah, setelah ketahuan Ibrahim yang melakukan itu disidang, kemudian dia mengatakan, kenapa kamu menghancurkan patung-patung kami yang kami setia untuk menyembahnya gitu. Ibrahim langsung menghenyakkan kesadaran itu kepada mereka semua, ya. Oh, tanyalah itu kepada patung yang paling besar itu, dan itu ada kalung kapak yang mengalung di lehernya itu. Dan orang-orang itu kemudian sampai pada kesadarannya, kemudian dia menjawab, ini diceritakan dalam Al-Qur'an, ya. Dia menjawab, bagaimana kami bisa bertanya kepada patung itu? Ya, kan dia hanya patung gitu. Nah, barulah kemudian Ibrahim mengatakan, kenapa kamu tahu, kalian tahu bahwa itu hanya patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kalian sembah. Nah, memang reaksinya itu ada yang kemudian mengikuti Ibrahim, tetapi banyak yang pada akhirnya tetap menyembah berhala dan kemudian marah. Dan itulah risiko pemirsa menghadapi kemarahan yang sebetulnya ini menolong mereka secara substantif. Para nabi itu menolong orang-orang kafir supaya kekafiran itu hilang dari dirinya. Menjadi orang-orang muslim, orang-orang yang tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya gitu. Tapi yang terjadi adalah mereka marah dan kemudian membakar Nabi Ibrahim. Semuanya ada risikonya. Dan sampai dengan dunia modern pun begitu. Dan kita berharap ketika kita sudah sampai jalan yang sama memperjuangkan Islam, ya kita insya Allah akan bersama-sama memperjuangkan itu. Dan insya Allah pertolongan Allah jauh lebih besar daripada apa yang diganggukan oleh orang-orang kafirun maupun orang-orang penyembah berhala. Karena pada prinsipnya sebetulnya apa yang disuarakan El-Sib ini itu adalah menolong mereka itu. Dan kita berharap penggantinya El-Sib channel, ya channel El-Sib itu adalah Ulil Albab Media dan channel analisis. Kita berharap partisipasi, bantuan, dorongan, ya doanya dari para pemirsa sekalian untuk bisa berkembangnya El-Sib channel-channel kita dakwah ini lebih lanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.